Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi. Ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamin wa talamida fi majlis taklim al-hidayah fi hadal makan bil ilmin nafi bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila qaratin nabiyil mustafa wa habibil mujtaba wa ila qaratin rabbir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Usman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila ruhi baina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
khususan Ki Musannif Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir fi kitabihi Safinatun Najah qadarallahu dzunubahu wa khatayahu wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma ta'alaina hikmataka wa sur'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina hikmataka wa sur'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina hikmataka wa sur'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Dibuka Quran surah 11. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat kekuatan iman dan Islam, sehingga bisa hadir mengukurkan kewajiban memberantas kebodohan, hadir di majelis ilmu yang mulia. Insya Allah man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu
hakikatnya dia berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Asri kita doakan ibu-ibu kemarin beliau sakit, alhamdulillah sekarang beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan sesepuh kita ini selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk ibadah kepadanya, sehat walafiat, dikuatkan iman dan Islamnya, terus membimbing kita bersama dalam majelis-majelis yang mulia. Amin ya rabbal. Ketua DKM dan mantan Ketua DKM Bapak Haji Waslu dan segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke dalam materi pada pagi ini, membahas fikih yang tertuang dalam kitab Safinatun Najah yang warnanya hijau, karangan Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hudrami rahimahullahu ta'ala fi madhab Imam Syafi'i. Dibuka ibu halaman 3. Quran kalau kita ngatakan Quran itu Quran didoain pada huruf di dalam doa hatam Quran itu Allahumma alif bikul faya, Allah kata alif berikanlah kelembutan yang membaca aku sampai hatam, wal ba'u barokah, kata huruf ba, ya Allah berikanlah keberkahan yang membaca aku sampai hatam, kata huruf ba, wa ta'u taubah, ya Allah kata huruf ta, yang membaca aku sampai hatam berikanlah taubatan nasuha kepadanya, wasa'u sawaba, ya Allah yang membaca aku huruf sa sampai hatam berikanlah ganjaran pahala kepadanya, wal jim jamala, kata huruf jim, ya Allah yang membaca aku sampai hatam berikanlah ketampanan luar dan dalam kepadanya, sampai akhir huruf ya, wal ya yakina, kata huruf ya Allah yang membaca aku sampai hatam berikanlah keyakinan diri pada hatinya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun satu pasal, surutu ijza'il hajari, syarat-syarat boleh menggunakan al-hajari, batu, untuk beristinja. Syarat-syarat boleh menggunakan batu untuk beristinja, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Sama niyatun itu ada 8 perkara. Yang pertama, antakuna bisalasati ahjarin, yang pertama terbukti menggunakan 3 batu, bisalasati ahjarin
antakuna terbukti bisalah sati ajarin dengan menggunakan 3 batu. Yang kedua, wa ayyunaqal mahallu, wa ayyunaqal mahallu, harus bersih atau suci tempat keluarnya najis. Al-mahal, tempat keluar. Yang ketiga, wa alla yajifan najasu, najis tersebut tidak layajifa, tidak kering. Najis tersebut tidak kering. Yang keempat, wa alla yantakila, dan najis tersebut alla yantakila, tidak berpindah-pindah. Yang kelima, wala yatro'a alaihi akhar, najis tersebut tidak kedatangan najis yang lain. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasafatahu, najis tersebut tidak berpindah tempat, baik dari dubur maupun dari kubul atau dari lubang kemaluan belakang dan depan. Yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, najis tersebut tidak terkena yusibahu, dan tidak terkena hu itu najis, ma'un yaitu air, najis tersebut tidak terkena air. Dan yang terakhir, wa antakunal ahjaru tohirotan, dan terbukti batu tersebut tohirotan, dalam keadaan suci. Wa antakunal ahjaru tohirotan, dan terbukti batu tersebut dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita menginjak fardu wudu, jumlahnya ada 6, maka Kimusonib alias pengarang kitab menjelaskan toharoh dengan menggunakan batu. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Kiai kalau toharoh menggunakan tisu? Ada di pesawat ketika umroh atau haji, itu tisu, menggunakan tisu sah.
tisu, ada batu, ada air. Yang kita bahas pada kesempatan ngaji pagi ini yaitu syarat menggunakan batu untuk beristinja. Apa itu istinja? Yaitu bebersih, bersuci dalam buang air besar ataupun buang air kecil. Jumlahnya ada 8. Apa itu yang 8? Yang pertama, boleh kita menggunakan batu antakuna bisalasati ahjarin ketika batu tersebut digunakannya 3. Antakuna bisalasati ahjarin, batu itu digunakannya 3 atau satu batu ujungnya ada 3 cabang. Ini kan darurat gitu Bu ya, ini darurat, ada air, mudah-mudahan jangan sampai terjadi kita Bu ya. Kalau di Palestina begitu kan air nggak ada, susah nyarinya, berarti beristinjanya pakai batu. Geli ya. Ini untuk tinggi ya, menggunakan 3 batu. Batu yang satu dipakai buat bebersih, jangan dipakai lagi. Batu yang satu dipakai bebersih, jangan dipakai lagi, dibuang. Kalau ibarat yang namanya wudhu mustakmal gitu kan, gak boleh pakai lagi. Pak Ustadz, bagaimana kalau belum bersih? Terus aja pakai batu yang ada dalam kitab ini. Nah, kalau misalkan fikih mengatakan batunya itu madarat cuma 1, tapi cari yang bercagak 3. Kenapa harus ganjil? Karena kita ngambil wudhu pun 3 kali sunnahnya. Innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Belum bersih, bersihin lagi 4 kali. Batu yang keempat, terus belum bersih, batu yang kelima. Kalau bisa ngambil caranya yang ganjil, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau belum bersih mah terus. Diperbolehkan tidak harus 3 batu saja. Kalau belum bersih boleh 4 sampai 5, boleh 5 sampai 7, boleh 7 sampai 9, boleh 9 sampai 11 dan seterusnya. Paham ya Bu? Ini mah kalau darurat kayak model Palestina nggak ada air begitu, karena penyulingan airnya dibom sama Israel, laknatullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu semua, amin ya rabbal. Yang kedua, syarat untuk dibolehkan menggunakan batu untuk beristinja alias bersuci. Yang kedua adalah wa ayyunaqal mahallu, dari tempat sucinya jangan sampai tempatnya harus suci. Wa ayyunaqal mahallu, suci dari tempat keluar najis. Jadi keluar najis dan najis itu benar-benar suci. Jangan ada yang meleber gitu.
Yang nempel-nempel itu harus suci. Syaratnya menggunakan batu harus bersih dari tempat keluarnya najis. Itu tadi ulang-ulang. Kalau memang belum bersih, yang pertama itu syarat utama 3. Dan penggunaannya Bu dipikir diatur. Ke kanan, ke kanan lagi. Udah beres, satu batu kanan, muter kanan lagi. Beres 2 batu kanan, muter kanan lagi. Beres 3 batu belum bersih juga, kanan lagi. Karena itu kan yang baik-baik ya Bu ya. Makanya kita dibersihkan yang kanan. Terus sampai 5 kali udah bersih, belum kayaknya masih belum betah, terus aja sampai 7 kali kanan, mentok kanan lagi. Sampai 9 kali kanan, mentok kanan lagi. Itulah aturan dalam fikih yang dijelaskan oleh Imam Salim bin Samir Al-Hadrami. Najis tersebut yang ketiga, wa Allah yajifan najas. Najis tersebut tidak kering. Najis tersebut tidak kering. Kenapa? Kalau kering sulit untuk membersihkan. Kalau najis itu kering sulit untuk membersihkan. Jadi keambilnya sama batu itu susah, tidak nempel. Makanya dalam keterangan ini syaratnya menggunakan batu itu najis itu tidak kering. Kalau kering susah ngebasuhnya, susah ngebersihinnya. Dan yang keempat, wa alla yantakillah. Wa alla yantakillah, atau di sini wala yantakillah. Kalau di kitab syarahnya wa alla yantakillah, tapi di kitab yang namanya Safinahnya wala yantakillah. Apa itu makna wala yantakillah? Najis tersebut tidak berpindah-pindah dari tempat satu pindah ke tempat lain. Pokoknya najis itu di situ, nggak boleh berpindah-pindah. Intinya mah supaya udah madarurat, berpindah-pindah tambah susah. Udah madarurat tidak kering apa? Tidak lain adalah najis itu tidak kering, ya posisinya susah untuk membersihin, berpindah-pindah susah. Maka untuk itu kalau berpindah-pindah membersihinnya sulit. Syarat utama di dalam menggunakan batu, najis itu la yantakila, tidak berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Najis tidak boleh berpindah-pindah atau melebar kemana-mana, khawatir sulit membersihkan. Sama halnya kayak yang ketiga, najis itu tidak boleh kering, sebab batu mah tidak bisa menghilangkan kepada najis yang sudah kering, kecuali bekas itu bisa dihilangkan dengan air. Ini mah darurat ketika nggak ada air, yaitu harus najis tersebut tidak boleh kering, dan najis tersebut yang keempat tidak boleh berpindah atau melebar kemana-mana.
mana nantinya khawatir sulit untuk dibersihkan. Yang kelima, wala yatro'a alaihi akhar. Tidak boleh najis tersebut, tidak boleh kedatangan najis yang lain atau najis mutlak. Misalkan kita membersih kedatangan air pipis, air kencing, nggak boleh. Harus bebersihnya bisa dikategorikan pakai batu tersebut udah cukup najis itu. Kayak tayamum, Pak. Nanti kita masuk ke bab tayamum. Tayamum tuh nggak bisa kayak wudhu. Tayamum itu untuk melaksanakan sholat satu waktu. Itu modelnya. Ketika udah waktu zuhur udah tayamum lagi, walaupun nggak batal itu tayamum, kan pembatalnya kayak wudhu. Masih belum batal nih tayamum, boleh ke asar nggak bisa. Atau yang dekat maghrib, sholat maghrib dengan tayamum. Udah isya, masih dekat di isya, belum yang namanya batal tayamum lagi. Kalau wudhu makan dawamul wudhu dibolehkan, malah dianjurkan. Dawam wudhu dari maghrib sampai ke isya, nggak batal itu boleh. Kayak di Mekah dianjurkan dawamul wudhu supaya tidak mempersulit wudhu lagi. Kalau kita wudhu lagi ke bawah, turun ke bawah di Masjidil Haram, udah gitu pas ke atas udah banyak penuh dan tempatnya nggak kebagian. Makanya dawamul wudhu diuji sama Allah ketika kita ibadah umrah, ketika ibadah haji. Maghrib biasanya terus ngegabung sampai ke isya, nggak perlu wudhu lagi. Beda kalau tayamum untuk satu waktu. Kalau waktu berikutnya wajib tayamum kembali. Wala yatro'a alaihi akhar. Tidak boleh kedatangan najis yang lain, yaitu najis yang mutlak. Kena air pipis yang lain, lagi dibersihin air pipisnya, kena air pipis yang lain, nggak boleh tuh. Itu syarat yang kelima. Dan yang keenam, syarat menggunakan batu, wala yujawiza sofhatahu wa hasafatahu. Najis tersebut tidak berpindah dari sofhatahu. Apa itu? Dubur belakang, wahasafatahu, dan kemaluan depan. Jadi kalau pipis nggak boleh berpindah, najis itu ke belakang. Buang air besar begitu dari belakang ke depan, nggak boleh berpindah begitu. Yaitu intinya mah kita memakai batu itu agar tidak dipersulit. Sudah darurat dipersulit. Makanya amal fikih diatur supaya dipermudah. Ketika najis itu ada, maka tidak boleh berpindah-pindah dari dubur ataupun kubul, kemaluan atau lubang kemaluan belakang ataupun lubang kemaluan depan. Kan kita biasanya pipis suka melebar kemana-mana ya Bu ya, muncrat ke belakang segala macam, itu nggak boleh. Kalau kita dalam keadaan darurat menggunakan batu. Kalau keadaan yang banyaknya air mah gampang bersihinnya kan. Ini maka dalam keadaan darurat menggunakan batu. Selanjutnya yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Najis tersebut tidak boleh terkena air. Kenapa tidak boleh terkena air? Karena tercampur dengan air tersebut
tidak natural najisnya. Ngebersihin najisnya tidak natural, sedangkan itu yang namanya keadaannya dalam keadaan tidak ada air. Dan yang terakhir, wa antakunal ahjaru thahiratan, terbukti batu tersebut dalam keadaan thahiratan, yakni suci. Batu tersebut harus dalam keadaan suci, maka boleh digunakan. Syarat barang yang dipakai untuk membersihkan itu ada 4. Batu ataupun syarat yang barang yang dipakai untuk membersihkan najis itu ada 4 dalam fikih. Yang pertama, dalam keadaan thahiratan suci. Yang kedua, dalam keadaan keras. Dan yang ketiga, tidak digunakan dan dimuliakan. Dan yang ketiga, jangan yang dimuliakan. Maaf, seperti makanan, kerupuk, roti dijadiin bebersih kayak batu, nggak boleh. Itu kan yang dimuliakan buat makan diri kita. Dan yang keempat, barang tersebut tidak boleh diambil dari yang najis. Syaratnya 4 ya. Barang yang dipakai untuk bebersih itu yang pertama suci, yang kedua barang tersebut harus keras, yang ketiga mengambil dari terkenanya tidak najis, ya tadi suci itu, dan yang keempat barang tersebut yang dimuliakan. Jangan makanan seperti kerupuk, seperti roti untuk bebersih. Untuk yang namanya nyuci pipis kita, nyuci buang air besar kita, itu tidak boleh. Itu namanya barang yang dimuliakan, karena itu buat makanan, bukan buat bebersih. Jadi itu kesimpulannya dalam bab surutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat-syarat dibolehkannya menggunakan batu itu jumlahnya ada 8 ketika kita mau bersuci alias buang air besar ataupun mau buang air kecil. Yang pertama, antakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama, batu tersebut terbukti ada 3. Kalaupun tidak ada 3 karena darurat, lihatlah batu yang bercagak 3. Membersihkannya dari kanan ketemu dengan kanan lagi. Setelah dipakai jangan dipakai lagi. Kalau bahasa yang namanya ngaji wudu atau air wudu itu masuknya musamma. Yang kedua, wa ayyunaqal mahal. Ketika kita memakai atau mempergunakan batu,
untuk bersuci harus suci dari tempat keluar najis. Dan yang ketiga, wa Allah, tidak lain adalah wa Allah yajifan najis tersebut tidak boleh kering, karena kalau najis itu kering sulit untuk dibersihkan. Yang keempat, wa Allah yantakila, atau dalam kitab ini wala yantakila, najis tersebut tidak boleh berpindah-pindah melebar ke tempat yang satu dengan ke tempat yang lainnya. Najis tersebut tetap di tempat yang satu, tidak boleh yang takila berpindah-pindah. Yang kelima, wala yatro'a alaihi akhor, ketika datang najis itu tidak boleh kedatangan najis yang lain. Yang keenam, wala yujawiza sofhatahu wa hasafatahu, tidak boleh najis tersebut, tidak boleh berpindah tempat istindahnya dari lubang yang belakang dan lubang yang depan. Itu harus terjaga, jangan melebar kemana-mana. Dan yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, najis itu tidak boleh terkena air. Dan yang kedelapan, wa antakunal ahjaru tohirotan, terbukti batu tersebut dalam keadaan suci, tidak terkena najis dan yang lainnya. Faslun furudul wudu'i sittatun, pasal menjelaskan fardu wudu ada 6. Insyaallah bulan depan mudah-mudahan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah